AST0081 kesedihan, maaf, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Kata-kata King Sui diucapkan tanpa pemikiran sadar, dan dibungkus dengan kebenaran dan ketulusan. Yu He menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Saya tahu bahwa ini seharusnya menjadi saat di mana saya meminta maaf kepada Anda, tetapi saya masih harus mengatakan ini kepada Anda. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Aku suka penampilanmu, aku suka kepribadianmu, aku suka kecerdasanmu. Saya tidak ingin mencari alasan apapun. Saya akui bahwa saya penuh, pria yang dan akan kehilangan diri sendiri setiap kali saya melihat bayi cantik. Tetap saja, aku hanya merasakan sensasi menarik di hatiku setiap kali aku melihatmu. Jika Anda jatuh cinta dengan pria lain, rasa sakit yang saya rasakan akan tak tertahankan. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. King Sui menjelaskan dengan agak mengejek diri sendiri dan dengan cara yang tertekan. Yu He ternganga saat dia melihat King Sui. Meskipun dia tahu ada banyak tipe orang di dunia 9 benua ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang langsung menyebut diri mereka horny. Tak hanya itu, pria ini mengaku pada seorang wanita yang dicintainya bahwa hatinya akan tergerak jika melihat wanita cantik lainnya. Apakah dia gila atau tulus? Apakah dia idiot? Atau dia benar-benar tulus, atau dia sangat percaya diri. Namun, ini tidak lagi penting, yang penting adalah bahwa di dalam hatinya pria ini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Yu He, mengenai situasi ini, benar-benar bingung. Melihat ekspresi bermasalah Yu He, setelah sedikit ragu, King Sui mengulurkan tangan untuk meluruskan pakaiannya yang kusut. Tatapan lembut muncul di matanya, menyebabkan jantung Yu He berdetak kencang lagi. Mengapa matanya begitu jernih? King Sui, kakak perempuan terima kasih atas perasaanmu. Kamu menyukaiku, dan aku sangat senang mendengarnya, tetapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa kakak perempuan adalah seorang janda. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah bisa bersama dengan pria lain lagi. Yu He memaksakan senyum saat dia dengan lembut membelai wajah King Sui. Janda, King Sui tidak terlalu terkejut dengan berita ini, melihat bahwa Yu He hampir mendekati 30, dengan sosok yang begitu anggun dan anggun, bagaimana mungkin dia masih lajang. Namun, dia masih sedikit terkejut dengan wahyu itu. Kebiasaan dunia 9 benua, meskipun tidak dapat dikatakan kesetaraan mutlak antara lawan jenis, di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, masih ada beberapa wanita yang menjadi matriark pemimpin sekte dari kelompoknya masing-masing. Titik. Namun ada beberapa orang yang statusnya sedikit canggung, dan mereka adalah janda. Janda di dunia 9 benua dianggap sebagai keberadaan yang tidak beruntung, semakin muda seorang janda, semakin membawa kutukan. Tidak peduli seberapa menggerahkan, atau seberapa menawan, kebanyakan pria tetap tidak dapat menerima ini. Jika seorang janda ingin menikah lagi, maka mereka harus meminta persetujuan keluarga mantan suaminya. Ini adalah kebiasaan berpakaian besi yang telah ditetapkan berabad-abad yang lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan ini sedikit diubah. Perlahan-lahan menjadi satu-satunya hak keluarga kaya. Ini berarti bahwa sekali seorang wanita menikah dengan keluarga status dan kekuasaan, bahkan jika pengantin pria meninggal, wanita itu tidak diperbolehkan untuk menikah lagi. Bahkan jika wanita dan pria itu tidak benar-benar menikah, dan hanya berstatus bertunangan, jika pria itu meninggal, para wanita itu tetap tidak diizinkan untuk menikah lagi. Wanita itu kemudian akan memasuki keluarga rekan pria sebagai mainan, menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, jika keluarga perempuan memiliki kekuatan dan otoritas yang sama, tidak akan ada batasan lain. Melihat wajah Yu He yang berlinang air mata, dan garis leher dan belahan dada yang itu, King Sui bertanya-tanya. Siapa pria beruntung sekaligus sial yang merupakan mantan suaminya? Saya tidak keberatan dengan kenyataan bahwa Anda seorang janda. Aku hanya ingin melindungimu, dan aku ingin kau lebih sering bersamaku. Berinteraksi dengan Anda, melihat senyum Anda, mendengar suara Anda, dan setiap kali Anda tersipu, hati saya bergetar. Kurasa aku tidak bisa hidup tanpamu. King Sui memegang tangan Yu He, yang masih membelai wajahnya. Yu He tidak meronta, mendengar pengakuan King Sui, wajah elegan Yu He, menatap King Sui dengan tatapan rumit di matanya. Dengan getir menggelengkan kepalanya, King Sui, kamu masih muda, setelah beberapa tahun lagi, kamu akan melupakan perasaan yang kamu miliki untuk kakak perempuan. Anda harus berkonsentrasi pada karir dan kultivasi Anda sekarang. Saya hanyalah bunga yang akan kehilangan mekarnya, dan bukan hanya itu, tetapi orang-orang itu tidak akan pernah mengizinkan saya untuk menikah lagi. King Sui mengerutkan alisnya, meskipun dia tahu tentang adat istiadat, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengannya.
Bisa dibilang dia berada dalam situasi yang sulit, karena King Sui sangat menginginkan Yu He menjadi miliknya. Awalnya, King Sui memutuskan bahwa sebelum dia melangkah ke klan Yan, dia tidak akan memiliki hubungan apapun. Namun, setelah bertemu Wen Ren Wu Suang dan Baili Jingwei, dia sedikit mengubah cara berpikirnya. King Sui dari dunia sebelumnya, tahu tentang kekuatan pengaruh. Itu sama untuk dunia sembilan benua ini juga. Meskipun King Sui tidak ingin bergantung pada faktor eksternal untuk membasmi musuh-musuhnya, dia juga tidak ingin menekan perasaannya sendiri. Jika suatu hari, kekuatannya mencapai puncaknya, maka dia akan menetapkan aturannya sendiri, dan membuat kebiasaannya sendiri. Kekuatan apa yang harus saya capai untuk menghadapi orang-orang itu? King Sui dengan lembut menangkupkan tangannya di sekitar wajah lembut Yu He saat dia bertanya. Dengan tampilan yang lebih rumit di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya saat dia menatap King Sui. Jangan sia-siakan kekuatanmu, atau hidupmu. Kakak perempuan yang lebih tua menghargai pikiranmu, hanya saja mereka tidak ingin kakak perempuan menikah lagi, dan... Yu He tergagap secara tidak wajar saat dia berjuang untuk menyelesaikan kalimatnya. Dan apa? Mungkinkah mereka masih menginginkan sesuatu yang lebih darimu? King Sui merasakan kemarahan dari kemarahannya, saat nadanya semakin keras. Tidak, mereka tidak mengizinkanku berkencan secara terbuka dengan pria lain. Yu He berkata lembut, sambil membuang muka. Apa? King Sui tercengang. Tidak dapat berkencan secara terbuka dengan seorang pria berarti dia bisa berkencan secara diam-diam. King Sui sangat ingin tahu tentang keluarga khusus ini. Yu He dengan malu-malu menundukkan kepalanya, saat dia diam-diam melirik King Sui untuk melihat reaksinya. Tapi kamu masih sangat muda, bagaimana mereka bisa menghukummu dengan kehidupan yang kesepian? Yu He terdiam, saat warna di pipinya memerah, sebelum berkata, kamu setidaknya harus menjadi kultivator Xiantian sebelum pihak lain bersedia melepaskan pegangan mereka padaku. Karena hanya jika Anda seorang Xiantian, mereka tidak akan merasa ada sesuatu yang memalukan tentang itu. Xiantian, setidaknya seorang Xiantian. King Sui benci bahwa dia sangat lemah sekarang, parit alami yang telah membatasi banyak orang lain untuk melangkah ke Xiantian. Apakah dia bisa melampaui penghalang? Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Menikahi Yu dia akan sekuat naik ke surga. AST0082 esensi ekstrak emas, kakak, beri aku waktu, dan aku pasti akan menikahimu. King Sui menggosok hidungnya, saat dia memasang atmosfer yang bisa diandalkan. Kapan aku setuju untuk menikahimu? Yu He memprotes dengan amukan centil. Setelah protesnya, Yu He dengan sungguh-sungguh menambahkan, berkultivasi dengan keras. Jangan hanya menikmati penerbangan mewah. Kakak perempuan tidak lagi ingin mencari seorang pria, dan tidak memiliki niat untuk menikah. Di masa depan, ketika Anda memiliki beberapa prestasi dan kemampuan, akan ada banyak wanita baik yang menunggu Anda. Pada saat itu, di matamu, aku tidak akan menjadi apa-apa. Tatapan Yu He melayang keluar jendela, menatap jauh ke cakrawala. Pandangan belakang yang sepi dan tak berdaya itu menyebabkan King Sui merasa seolah-olah sebuah jarum telah ditusuk tepat ke dalam hatinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dengan kekuatannya yang sedikit, dia tidak punya hak untuk berbicara tentang melindunginya sama sekali. Kekuasaan, segala sesuatu harus dilakukan dengan kekuasaan. Tidak apa-apa bahkan jika Yu He tidak mencintainya, tetapi selama dia memiliki kekuatan yang cukup, maka dia akan dapat melakukan sesuatu yang akan membuatnya lebih bahagia. King Sui tahu bahwa semua yang dia katakan barusan hanyalah kebohongan. Tanpa kekuatan, siapapun bisa menjanjikan apapun. Terlebih lagi, membiarkan wanita dewasa seperti Yu He jatuh cinta padanya sekarang, bahkan King Sui pun tidak percaya. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak cukup kuat, tidak cukup dewasa, atau tidak dapat diandalkan. Sangat sulit untuk jatuh cinta dengan pria yang tidak memiliki banyak kualitas. Tidak ada kebencian tanpa alasan, dan pasti tidak akan ada cinta tanpa alasan. Mayoritas wanita di era ini menyukai pria yang kuat, yang hanya mengikuti logika di dunia sebelumnya di mana mayoritas wanita menyukai pria dengan kekayaan. Meskipun kalimat terakhir Yu He hampir membuat King Sui memakan Yu He, di sini dan sekarang. Di masa depan, jika aku diam-diam jatuh cinta dengan seorang pria, aku akan memilihmu. Toh kulitmu sehalus batu giok, malah bikin wanita cemburu. Juga, penampilan Anda juga cukup bagus, dan terlebih lagi, kami masih akrab satu sama lain. Hanya saja kemampuan berciumanmu masih terlalu. King Sui sangat terdiam, lagi pula itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana dia bisa menjadi ahli dalam sesuatu yang belum pernah dia latih sebelumnya? King Sui pergi, dia bukan orang yang akan membujuk dan membujuk pihak lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan,
dan bagaimanapun juga, dia harus mengakui bahwa tubuh Yu He adalah sesuatu yang sangat menarik baginya. Meski perasaannya pada Yu He belum mencapai ranah cinta, tapi setidaknya, ia tahu bahwa rasa sukanya pada Yu He sudah mencapai level yang sangat tinggi. Cinta dibangun atas dasar menyukai sesuatu, jika pada awalnya tidak ada rasa suka, bagaimana mungkin ada cinta? Bahkan jika seseorang ingin mengubah kebencian menjadi cinta, selama rentang waktu itu masih harus ada periode menyukai terlebih dahulu. Sudah tengah hari ketika dia tiba kembali di toko obat King Clan. Melihat sorot tahu di mata King Yi menyebabkan King Sui tertawa malu. King Sui, kami telah dewasa. Setelah itu King Yi dengan lembut menghela nafas, namun, ada beberapa wanita yang lebih baik tidak tersentuh. Meskipun mereka mungkin cantik, batin mereka mungkin benar-benar seperti laba-laba dan kalajengking beracun. Anda masih muda, dan hati Anda mudah goyah, jadi jangan biarkan kecantikan menipu mata Anda. King Yi menarik tangan King Sui saat dia dengan tenang menjelaskan. King Sui tahu dengan jelas apa yang dimaksud King Yi, dia khawatir dia akan kehilangan dirinya dalam proses terobsesi dengan kecantikan, dan mengkhawatirkannya. Jika kelemahannya adalah, dia akan dengan mudah dikendalikan oleh wanita licik manapun, dan akan berakhir dengan bekas luka di hatinya, atau lebih buruk, mengamuk, berubah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Ibu, jangan khawatir, putramu adalah pria yang cerdas. King Sui menunjukkan senyum yang meyakinkan. King Sui, seberapa paham kamu tentang Yu He? Ibu tidak mencoba ikut campur dalam urusanmu. Jika Anda memiliki kemampuan, tidak peduli siapa yang Anda suka, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah wanita jahat yang membawa nasib buruk kepada suaminya. Selama kamu mencintainya, dan dia tulus padamu, ibu pasti akan mendukungmu. Aku hanya berharap kamu tidak akan terbebani oleh wanita cantik bahkan sebelum kamu dewasa. King Yi mengingatkan dengan hangat. Melihat King Yi, King Sui hanya bisa menghela nafas. Dia telah menempatkan semua harapannya ke dalam tubuh putranya, dia. Sejak kecil, King Sui tidak memiliki ayah, dan dia tidak akan pernah mengakui pria itu sebagai ayahnya. Tidak peduli betapa tidak berdayanya dia masih secara tidak langsung menyebabkan Yu He sangat menderita dan mengalami begitu banyak tekanan. Di sore hari, King Sui pergi ke pengadilan wewangian malam dan berlatih permainan pedang dengan Wenren Wusuang. Keahliannya dengan pedang telah diasah selama semua sesi sparring yang dia lakukan dengan Wenren Wusuang. Bahkan jika keterampilan pedangnya tidak dapat menandingi dia, bagaimanapun juga dia adalah seorang penggarap Xiantian. King Sui memahami esensi dari posisi pedang yang menusuk. Esensinya hanyalah kata, menusuk. Selama dia bisa memusatkan semua kekuatannya pada satu titik, maka dia bisa memperbesar kekuatannya beberapa kali, bahkan mungkin lebih dari 10 kali. Sama seperti sekarang, ketika dia secara tidak sengaja memfokuskan kekuatannya ke ujung pedang kayunya, ketika bersentuhan dengan pedang kayu Wenren Wusuang, dia secara tidak sengaja menyebabkan pedang yang digunakan olehnya terbelah menjadi dua. Insiden ini menyebabkan King Sui dan Wenren Wusuang tercengang. King Sui tercengang karena dari sini, karena dia menemukan efek dan metode untuk mendistribusikan kekuatannya dengan benar, sementara Wenren Wusuang terkejut karena, selain teknik Iaido, King Sui masih memiliki teknik tambahan. Terlebih lagi, teknik ini juga berada di alam kebenaran pedang. Baru sekarang King Sui sepenuhnya memahami esensi di balik gerakan itu. Jika dia berada di level Xiantian, dan mengilhami senjatanya dengan Xiantian Qi, sama sekali tidak ada keraguan bahwa dia bisa menembus baju besi semudah pisau panas menembus mentega. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Tepat ketika dia akan memulai kultivasinya, dia tiba-tiba melihat batu hitam keras yang dia beli dari lelaki tua itu sebelumnya, dan juga cabang yang ditanam di dalam bumi. Ada tetesan air di permukaan cabang licin berwarna hitam itu, tapi masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berkecambah dalam waktu dekat. Berjalan beberapa langkah ke depan dan mendekati batu hitam, King Sui meraih batu hitam yang dikatakan tidak dapat diperbaiki bahkan oleh pandai besi biasa, ketika tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Bukankah saya memiliki teknik api primordial sekarang? Membuat keputusannya, King Sui memutuskan untuk menggunakan teknik nyala api di atasnya, untuk melihat apa sebenarnya batu yang tampak hitam ini. Mengaktifkan Qi dari 48 siklus teknik penguatan kuno, dan memanfaatkan teknik api yin yang kuno, percikan api primordial berwarna abu-abu muncul di telapak tangannya menyebabkan batu berwarna hitam diselimuti oleh api yang disebabkan oleh primordial. Percikan. Perlahan, King Sui menemukan bahwa sebagian dari batu itu benar-benar meleleh, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Memang, tebakanku benar, dan api yin yang kuno dapat melelehkan segalanya. Dia membiarkan proses penyempurnaan berlangsung sampai semua ki di tubuhnya habis. Duduk bersila,
Dia beristirahat sambil memulihkan kembali ke kondisi optimalnya, sebelum dia mengaktifkan api primordial lagi. Saat proses penyempurnaan berlanjut, akhirnya, setelah bagian dari lapisan batu berwarna hitam meleleh, ada kilatan kekuningan di dalam hitam. Sekarang, warna batu itu kuning kehitaman kusam, menyebabkan King Sui menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa ini? Dia awalnya mengira itu adalah esensi besi, tetapi kehadiran warna kuning berarti bahwa tidak mungkin batu berwarna hitam menjadi esensi besi. Ekstrak esensi perunggu. King Sui agak bingung, saat dia melanjutkan proses penyempurnaan. King Sui menghabiskan waktunya dengan bijaksana, dan selain memurnikan batu, dia juga akan menghabiskan waktu dalam kultivasi, dan mempraktikkan teknik lainnya, tinju cepat soliter serta langkah hantu. Setelah 3 hari di alam Valet Jade Immortal, King Sui menemukan bahwa batu itu telah berubah warna lagi. Itu berubah dari kuning kehitaman kusam, menjadi kuning agak keunguan. Setelah 3 hari berlalu, warna kuning keunguan mulai berubah menjadi kuning keemasan. Sekarang, setelah warna kuning keemasan muncul, King Sui dapat dengan aman menyimpulkan bahwa itu bukan ekstrak esensi perunggu. Namun, apa yang bisa terjadi? Mungkinkah ini ekstrak esensi emas? Lagi pula, hanya emas yang memiliki warna seperti ini. Ekstrak esensi emas adalah bentuk emas paling murni. Melihat ekstrak esensi emas seukuran buah persik, King Sui tahu bahwa untuk memurnikan ekstrak emas dalam jumlah seperti itu, seseorang akan membutuhkan setidaknya 100 ton emas untuk dapat melakukannya. King Sui tersambar petir. Melihat ekstrak esensi emas yang tak ternilai, King Sui ternganga. Jika esensi besi membutuhkan 100 ton besi sebelum dapat dimurnikan, harga esensi besi tidak diragukan lagi akan berkali-kali lipat dari harga 100 ton besi. Ini sama untuk ekstrak esensi emas. Hanya dengan perkiraan kasar, dia mengukur bahwa ekstrak seukuran buah persik di tangannya bernilai setidaknya 2 juta tael emas. AST0083 toko pandai besi Vireklut gumpalan kecil ekstrak esensi emas ini sebenarnya bernilai 2 juta tael emas. Perasaan tiba-tiba menjadi kaya baru, menyebabkan King Sui untuk sementara tidak dapat menerima ini. Ekstrak esensi emas, selain membutuhkan emas dalam jumlah besar untuk dimurnikan, juga dapat muncul secara alami di tingkat terdalam tambang emas. Namun jumlah yang terjadi secara alami sangat kecil sehingga tidak berarti. Ekstrak esensi emas adalah bentuk emas paling murni, dan memiliki efek tambahan seperti menyerap racun atau bahkan mengusir setan. Tidak hanya itu, tetapi menggunakan ekstrak emas untuk menempa senjata, atau hanya melapisi lapisan ekstrak esensi emas di permukaan senjata akan menyebabkan senjata menjadi sangat tajam, dan bahkan meningkatkannya beberapa tingkat. Lagi pula, dari kelima elemen tersebut, logam emas adalah yang paling tajam. Melihat ekstrak esensi emas di tangannya, King Sui mengukur bahwa beratnya sekitar 1 jin saat dia bergumam, ini bisa digunakan untuk apa? Lupakan menempa senjata, aku bahkan tidak tahu apakah itu cukup untuk melapisi senjata. Sebenarnya, King Sui telah keliru. Kenyataannya jumlah ekstrak esensi emas itu cukup baginya untuk menempa setidaknya 3 potong senjata atau baju besi, dan dia masih memiliki cukup sisa untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai peralatan yang dibuat. Salah satu dari peralatan yang dibuat, akan dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Jika dia menggunakan ekstrak esensi emas untuk membuat satu set lengkap baju perang, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di dunia 9 benua. Tidak banyak yang mampu melakukan pemborosan seperti itu. Tidak perlu memikirkan membuat atau melapisi senjata. Saya bahkan tidak punya senjata, jadi apalagi yang bisa saya lakukan dengan itu? King Sui merenung saat dia melihat ke arah ekstrak esensi emas di tangannya. Saya sudah mendapatkannya. Jarum emas. Jarum esensi emas. King Sui dengan senang hati memanggil. King Sui tersenyum, akhirnya, dia tahu apa yang dia butuhkan, jarum akupuntur emas. Di lautan kesadarannya, dia bisa melihat catatan 7 jarum emas yang sehalus rambut, namun lebih keras dari baja. Sepertinya dia akhirnya bisa membuatnya sekarang. Jika dia menyempurnakan esensi emas lebih jauh dan menciptakan jarum yang dibuat dari ekstrak esensi emas murni, King Sui menyeringai, bahkan jika senjata yang dibuat lebih kecil dan lebih tipis dari sebagian besar senjata, itu masih akan dianggap sebagai harta yang sangat tak ternilai. King Sui tidak pernah bermaksud menukar ekstrak esensi emas dengan uang. Dia tahu bahwa begitu jarum emas dibuat, kegunaan dan nilainya akan jauh melebihi uang. Setelah mengambil keputusan, dan memutuskan untuk membuat jarum emas surgawi, King Sui sangat senang. Tentu saja dari pengalamannya di 2 dunia, dia tahu bahwa kekayaan tanpa kekuatan hanya akan membawa bencana. Itulah sebagian mengapa dia tidak ingin menukar ekstrak esensi emas dengan kekayaan langsung. Lagi pula, bukankah lebih baik jika dia memiliki sesuatu yang akan membantunya dalam perawatan,
yang dapat menyebabkan kekuatan kuat seperti Bai Li Jingwei berutang budi padanya. Tiba-tiba, kerutan muncul di wajah King Sui. Bagaimana dia akan membuat jarum emas surgawi yang ada di lautan kesadarannya? Tidak akan ada cetakan atau gips yang cukup bagus untuk jarum emas surgawi setipis rambut di kesadarannya. Lupakan, dan abaikan saja. Untuk saat ini dia hanya akan melanjutkan pemurnian. Mengaktifkan api primordial hingga batas maksimalnya, King Sui menggertakkan giginya dan mulai melakukannya. Meskipun api primordial mampu membakar dan memurnikan semua hal yang ada, berdasarkan kekuatan King Sui saat ini, masih ada hal-hal yang tidak dapat dia sempurnakan sepenuhnya. Namun, penyempurnaan ekstrak esensi emas masih merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dia lakukan. Secara bertahap, ekstrak esensi emas di telapak tangan King Sui berubah menjadi keadaan cair tanpa tanda-tanda kotoran, yang bersinar dengan warna kuning keemasan, saat cahaya cemerlang terpancar darinya. King Sui perlahan memadamkan api primordial. Dia bermaksud mencari toko pandai besi besok untuk menemukan cetakan yang mirip dengan jarum emas surgawi di lautan kesadarannya. Dengan begitu, dia kemudian bisa membuat jarum emas. Tanpa sadar, dia telah menghabiskan 10 hari dalam alam Valet Jade Immortal, dan selama proses penyempurnaan, dia telah mendapatkan lebih banyak pencerahan dari penggunaan api primordial. Ini bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu, menyempurnakan esensi emas sambil meningkatkan teknik api yin yang kuno miliknya. Setelah itu, King Sui mulai berlatih teknik pedang menusuk sambil memperhatikan kontrol kekuatannya, saat dia mengumpulkan ki-nya ke ujung pedangnya. Mempraktikkannya hingga batas maksimal bahkan akan memungkinkannya mencapai ranah menggunakan telur untuk menghancurkan batu. Selama waktu ketika King Sui bersilangan pedang dengan Wenren Wusuang, sepertinya dia telah memahami sesuatu, tetapi perasaan itu sangat ilusif, tampaknya ada tetapi tidak ada di sana, dan menyebabkan dia tidak dapat sepenuhnya memahami wawasan yang diperoleh. Latihan demi latihan, perenungan, mencoba menemukan perasaan yang tepat yang dia miliki saat dia membelah pedang Wenren Wusuang. Sudut serangan, jumlah kekuatan yang tepat, jentikan pergelangan tangan, King Sui akhirnya mengerti. Hanya melalui berbagai faktor yang digabungkan sebelum dia bisa melepaskan serangan seperti itu. Akhirnya, setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, King Sui akhirnya bisa mendekati perasaan yang dekat dengan serangan yang dia gunakan untuk melawan Wenren Wusuang. Meskipun awalnya canggung, perasaan itu semakin kuat. King Sui tahu itu, berlatih sendirian tidak akan bisa menguntungkannya sebanyak sparring langsung. Waktu yang dibutuhkan, dan wawasan yang diperoleh selama latihan solo tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan memiliki seseorang yang dapat bereaksi terhadap serangan Anda. Segera setelah itu, King Sui dikeluarkan oleh ranah spasial. King Sui yang lelah tertidur langsung setelah kepalanya mendarat di tempat tidur. Pagi kedua, setelah sarapan, King Sui turun ke jalan, dengan niat mencari toko pandai besi. Apakah ada toko pandai besi di dekat sini? King Sui bertanya pada King Yi, sebelum dia meninggalkan rumah karena dia tidak ingin membuang waktu tersesat. Toko pandai besi. Ada banyak toko yang menjual senjata, tetapi yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah toko Vireclut Blacksmith milik Bai Clan. Mereka memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, King Yi menjelaskan. Segera setelah itu, King Sui menyewa kereta kuda, seperti bagaimana dia akan menurunkan taksi di dunia sebelumnya, dan memberitahu pengemudi apa yang dia cari. Sangat cepat, King Sui melihat papan besar berwarna merah dari toko pandai besi Vireclut. Di atas papan nama itu juga terdapat ukiran orang kuat yang sedang memegang palu, sedangkan di bawah papan nama itu juga terdapat ukiran berbagai senjata yang sudah jadi. Setelah membayar uang untuk transportasi, King Sui berjalan menuju pintu masuk toko. Gerbang hitam toko itu terbuka lebar saat arus pelanggan mengalir masuk dan keluar dari toko. Wow, bisnis sepertinya sedang booming. King Sui bergumam sambil tersenyum saat dia masuk ke toko pandai besi Vireclut. Saat masuk, hanya satu kata yang cukup untuk menggambarkan perasaannya, luas. Aula utama yang luas memiliki banyak senjata yang siap dijual. Ada deretan senjata seperti pedang, tombak, kapak, kapak perang, kait, trisula, cambuk, pentungan, palu, cakar, tongkat, tombak, gada, bintang lempar, busur, tombak, dan perisai. King Sui bisa merasakan bahwa suhu di dalam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di luar. Bagaimanapun, lebih baik menjadi hangat daripada dingin, karena ini masih musim dingin. Melihat lautan pelanggan yang memeriksa senjata, mereka semua tidak akan berkumpul di sini hanya untuk tetap hangatkan. King Sui merenung dalam hatinya. Hai Tuan, ada yang bisa saya bantu? Sebuah suara yang indah terdengar, menyebabkan King Sui menoleh. Jarum emas 7 inci, halo,
Ada yang bisa saya bantu? King Sui mendengar suara yang indah dan merdu. Terkejut, dia mengangkat kepalanya. Di hadapannya berdiri wanita muda yang mengeluarkan suara malaikat itu, tetapi ketika dia menemukan pemilik suara itu, dia merasakan sensasi yang aneh. Wanita itu tidak terlalu memukau, karena dia terlihat lebih biasa dan polos. Namun, sosoknya yang ramping dan anggun menambah kecantikannya. Dia berusia sekitar 20 tahun dengan kulit pucat dan memiliki sepasang mata yang sempit seperti rubah. Meskipun wajahnya sendiri tidak luar biasa, mereka memberikan perasaan erotis ketika ditempatkan bersama di wajah ovalnya yang kurus. Ia penuh tapi tidak terlalu besar, dengan dua gundukan yang mendorong ke dalam pakaiannya, itu akan membuat pria manapun terdorong untuk meraih dan meraihnya. Pantatnya tampak lebih montok dibandingkan dengan pinggangnya yang kurus, dan kakinya yang penuh namun ramping juga menambah daya tarik femininnya. Secara keseluruhan, dia lebih memikat daripada cantik. Halo, saya ingin melihat apakah Anda memiliki cetakan yang dapat membuat alat setipis sehelai rambut. Kenyataannya, King Sui hanya menghabiskan sedikit waktu untuk memeriksa wanita itu. Oh, ya, Anda telah menemukan toko yang tepat. Di jalan ini, tidak ada lebih dari 3 toko pandai besi, tetapi toko ini adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Saya harap kami memiliki apa yang Anda cari. Silakan ikut dengan saya. Wanita itu terkekeh saat menjawab. King Sui memandang wanita yang tertawa kecil ini dan merasakan karismanya yang mempesona. Kayaknya ada dalam sikap santainya. Meski penampilannya hanya biasa-biasa saja, tangan, leher, bahu, bahkan jarak dari leher hingga tulang selangkah hingga lekuk dada dan bokongnya indah dan halus. Seseorang bisa menatapnya selama berjam-jam dan tidak lelah, dan sosoknya yang tak terlupakan akan dicap ke dalam pikiran seseorang. King Sui tersenyum ketika dia mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan menuju ruang dalam, yang normal karena dia mencari cetakan dan bukan senjata yang sudah jadi. Mereka melewati pintu besi abu-abu, dan memasuki salah satu dari banyak ruangan di sisi utara Spe. Ruangan itu tidak terlalu besar, dengan kedalaman sekitar 5 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter. Berikut adalah beberapa cetakan dan wadah kecil yang telah kami buat. Oh, dan di sana ada cetakan jarum yang kamu cari. Wanita itu menunjuk ke puluhan benda hitam tak dikenal yang duduk di sudut yang tidak mencolok, setebal lengan, dan memiliki banyak lubang kecil di dalamnya. Bisakah benda-benda ini menahan suhu tinggi? King Sui bertanya dengan ragu sambil memegang cetakan yang sesuai dengan tuntutannya. Dia khawatir cetakan itu tidak akan mampu menahan suhu tinggi dari ekstrak esensi emas. Wanita itu menertawakan pertanyaan King Sui, yang membingungkan King Sui. Namun, pada saat yang sama, dia merasa bahwa ekspresi tawa wanita itu benar-benar indah. Meskipun penampilannya tidak mencengangkan, ada kecantikan yang membosankan tentang dirinya. Meskipun wajahnya tidak indah, itu memiliki keanggunan kecantikan lainnya. Dikombinasikan dengan tubuh yang halus dan dia memberikan pesona yang sangat menggoda. Cetakan pada dasarnya sama saja, asalkan spesifikasinya sesuai. Jangan khawatir tentang kemampuannya untuk menahan suhu tinggi. Jika Anda dapat menemukan cara untuk melelehkan besi halus, besi dingin atau baja gelap, maka cetakan ini akan membantu Anda membentuk instrumen. Bahan untuk cetakannya khusus, dan semua cetakannya sekali pakai, jadi Anda tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Suara wanita yang dipenuhi dengan tawa ringan tampak seperti musik di telinga King Sui. Suaranya sangat merdu dengan kualitas yang membuat ketagihan. Apa yang membuat suaranya semakin indah adalah kata-kata yang membantu menenangkan keraguan King Sui. Oh, jadi begitu. Saya hanya seorang amatir, jadi saya tidak tahu banyak tentang itu. Terima kasih atas saran Anda. Berapa banyak ini? King Sui mengambil cetakan yang memenuhi persyaratannya dan bertanya. Haha, 12 tael perak. Kata wanita itu sambil tertawa. King Sui tidak yakin apakah itu mahal atau tidak, tetapi karena dia memiliki ribuan tael perak, dia dengan senang hati membayarnya dan berjalan keluar dari toko. Wanita itu mengantarnya keluar sambil tersenyum. Apakah Anda mengelola toko pandai besi Vireklud ini? King Sui melihat beberapa orang lain di toko, tetapi mereka jelas baru dipekerjakan karena kurangnya keanggunan dibandingkan dengan wanita itu. Haha, keluargaku telah menjalankan toko pandai besi ini selama beberapa generasi sehingga dianggap sebagai tengara di kota. Saya di sini hanya untuk membantu ayah saya hari ini. Suara menteganya memiliki kualitas yang hampir supranatural. Suaramu terdengar sangat bagus. King Sui memujinya sambil menggosok hidungnya dan menatap wanita itu dengan serius. King Sui tahu dari kehidupan masa lalunya bahwa wanita suka dipuji, dan mereka suka menerima pujian dari pria. Ketika pria mengetahui detail ini,
mereka akan memberikan pujian seperti tidak ada hari esok. Banyak wanita telah jatuh cinta pada hal-hal manis ini, yang digali oleh pria seperti bagaimana babi menggali umbi-umbian. Dalam kehidupan masa lalunya, King Sui tidak ingin membungkuk ke tingkat itu karena dia merasa itu palsu. Namun, setelah memikirkannya, sepertinya tidak terlalu buruk. Yang mulia akan selalu menjadi mulia, dan yang tidak terhormat akan selalu menjadi tidak terhormat. Hidup di dunia orang hidup hanyalah tentang memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengapa kita begitu peduli tentang sarana untuk sampai ke sana? Pada akhirnya, pemenang mengambil segalanya, dan orang yang bisa tertawa pada akhirnya adalah yang paling bahagia. Wanita itu menjadi sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata King Sui. Namun, dia dengan cepat mengubah ekspresinya dan mulai tersenyum seperti bunga. Terima kasih atas kata-kata baikmu, aku suka pujianmu. King Sui pergi sambil tersenyum. Dia tidak menanyakan nama wanita itu karena dia tahu kemungkinan bertemu dengannya lagi sangat kecil. Dia tidak ingin meninggalkannya merasa melankolis dan menambah lebih banyak masalah pada dirinya sendiri. Ketika dia berjalan ke suatu tempat tanpa orang lain, King Sui langsung memasuki alam valet, dan meletakkan cetakan untuk jarum emas di depannya. King Sui mengamati lubang kecil untuk jarum. Jarak antara masing-masing lubang agak terpisah, tetapi lubang jarum tidak transparan. Mereka hanya mencuat sedikit di sisi lain cetakan. King Sui tahu itu ujung jarum. Cetakannya terasa agak dingin, dan bahannya tidak diketahui. King Sui mengaktifkan teknik penguatan kuno, dan perlahan-lahan mengedarkan ki-nya ke siklus ke-48. Setelah itu dia mengaktifkan teknik api yin yang untuk menyempurnakan esensi emas di tangannya. King Sui sudah bisa mengendalikan api primordial untuk tingkat yang besar. Ketika dia akhirnya melelehkan ekstrak esensi emas di telapak tangannya menjadi bola cair kecil, dia tidak berhenti. Dia terus menerapkan panas sampai bola emas cair mencapai kepadatan yang sangat tinggi sehingga cairan itu mengeluarkan sejumlah besar panas. King Sui kemudian dengan hati-hati mengisi lubang setetes demi setetes. Dia melihat cairan ekstrak esensi emas yang panas perlahan-lahan mengisi setiap lubang jarum, yang mudah terselip karena ujung-ujungnya yang miring. King Sui tahu bahwa kira-kira satu tetes bisa mengisi satu lubang jarum. Meskipun jarum ini tipis, mereka padat, dan masing-masing jarum tipis ini beratnya sekitar 1 atau 2 tael. King Sui terus mengaktifkan api primordialnya, dan dengan hati-hati mengisi setiap lubang jarum kecil dengan setetes ekstrak esensi emas cair. 9. King Sui memeriksa dan melihat bahwa dia telah mengisi tepat 9 lubang jarum. Setelah beberapa saat, jarum telah benar-benar dingin. King Sui perlahan-lahan menghancurkan cetakan, dan 9 jarum emas 7 inci yang bersinar muncul di depan King Sui. Mereka hanya sedikit lebih tebal dari sehelai rambut, tetapi mereka kokoh dan tajam. Tidak seperti jarum perak, jarum emas ini lebih padat dan berat. King Sui menguji jarum emas ini, dan mereka dengan mudah menusuk pedang kayu berlapis perak. Senjata yang dibuat dengan ekstrak esensi emas pasti sangat kuat. Si King Sui selalu menginginkan senjata yang dibuat dengan ekstrak esensi emas karena kepadatan ekstrak esensi emas yang tinggi, bahkan senjata seperti pedang indigo 3 inci biasa yang dibuat dengan ekstrak akan memiliki berat sekitar 100 jin. Kekuatan fisiknya sendiri, ketajaman senjatanya, kecepatannya sendiri, dan keterampilan pedangnya di alam kebenaran dapat membantu meningkatkan kekuatannya. Namun, dia hanya bisa berfantasi tentang hal itu. Itu adalah fakta bahwa dia belum bisa mencapai itu. Yang benar adalah bahwa tidak banyak orang yang mau mengeluarkan uang untuk kemewahan memiliki senjata ekstrak esensi emas, armor, dan sejenisnya, terutama ketika dalam situasi lain ada banyak alternatif lain. Misalnya, ada bahan lain yang harganya jauh lebih murah daripada ekstrak esensi emas, meskipun hasilnya hampir sama. King Sui mengumpulkan jarum emasnya, dan meninggalkan alam valet jade immortal. Di luar ranah, tidak banyak waktu berlalu. Dia menepuk debu ungu dari tanah alam valet jade immortal, dan perlahan menuju ke King Clan Medical Store. Wajah polos namun feminin dari wanita yang ditemui King Sui di toko pandai besi Vireklut terus muncul kembali di benaknya. King Sui menggelengkan kepalanya seolah menjernihkan pikirannya dari gambar itu. Tiba-tiba, King Sui mendengar suara kuku. King Sui dengan penasaran melihat siapa yang menunggangi kuda itu. Ketika dia melihatnya, matanya berbinar karena kuda itu adalah kuda Emberlion milik si King Zuang. Karena dia sudah lama tidak melihat si King Zuang, King Sui tidak bisa menahan diri untuk terus menatap kuda itu. Dia melihat si King Zuang, mengenakan korset merah menyala, dan berbaring telungkup di atas kuda sementara wajahnya memerah karena kecemasan, dan penuh dengan pusing. Dia sangat tidak nyaman di atas kuda sehingga sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Ada yang tidak beres. King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya,
dia tidak bisa tidak memeriksa si King Xuang. Aliran darahnya semakin cepat, dan napasnya tidak teratur. Ada juga semacam gas yang menghalangi sistem saraf dan kesadarannya di otaknya. Otak King Sui dengan cepat menganalisis kondisi si King Xuang. Tiba-tiba kuda Emberlion berada di sebelah King Sui. Pada saat ini, dia mendengar suara gelombang kuku datang dari belakangnya. King Sui tahu bahwa si King Xuang dibius karena pada saat ini King Sui bisa melihat mata si King Xuang berkaca-kaca saat dia perlahan kehilangan kesadarannya. Si King Xuang tampak seolah-olah dia melihat King Sui secara tidak sengaja. Matanya yang seperti kabut berbinar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya untuk memegang King Sui. Ayo, bantu aku melarikan diri dari orang-orang yang mengejarku. King Sui awalnya ingin memprotes, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua dari kalimatnya, dia dengan cepat menaiki kuda di belakang si King Xuang. Karena dia hanya butuh beberapa saat untuk naik, kuda Emberlion bahkan tidak perlu melambat. Meskipun ada dua orang yang menunggangi kuda Emberlion, kecepatannya masih sama seolah-olah hanya ada satu orang di punggungnya. Itu dengan cepat berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak heran itu dianggap yang terbaik dari yang terbaik, di mata King Sui. Kuda Emberlion yang tinggi dan kuat dapat dibandingkan dengan singa dan harimau di masa lalu. Meskipun kuda Emberlion tidak berkuda dengan kasar, King Sui dan si King Xuang merasa tidak nyaman. Karena King Sui bukan penunggang kuda yang baik, dia hanya bisa berpegangan erat pada pinggang tipis si King Xuang. Perasaan kelembutan dan detak jantungnya pada saat itu membuat King Sui linglung. Apa yang terjadi selanjutnya tampaknya membuat King Sui semakin linglung. Meskipun King Sui berpegangan pada pinggang si King Xuang, alih-alih memarahi King Sui, dia meletakkan berat badannya sepenuhnya di pelukan King Sui, mengubah pikiran King Sui menjadi bubur. King Sui memeluk tubuh indah yang dia impikan, merasakan kehalusan dan kelembutan tubuhnya yang berapi-api. Namun, ketika dia melihat matanya yang kabur, King Sui merasa seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atasnya. King Sui sekarang bisa yakin bahwa si King Xuang telah dibius dengan afrodisiak, dan sangat kuat. Dia hanya tidak tahu bagaimana seseorang yang berhati-hati seperti si King Xuang bisa jatuh ke dalam jebakan semacam ini. King Sui memeluk tubuh si King Xuang, merasa tidak nyaman di hatinya. Haruskah dia mengambil keuntungan darinya, memberinya perhatian medis, atau melakukan sesuatu yang lain? Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? King Sui bingung. Saat ini dia bisa memeluk dan menciumnya dengan benar, atau bahkan menidurinya, tapi dia merasa ingin menolaknya. Para pengejar menyusul. King Sui mendengar suara di belakangnya semakin keras saat dia melirik ke belakang. King Sui tidak bisa membantu tetapi memaki. Dia dengan cepat mencambuk kudanya untuk mempercepat karena si tubuh Fan dan beberapa lainnya sedang menunggangi Wind Flame Leopard yang besar, dan mendekati mereka. Tubuh Wind Flame Leopard ini adalah kombinasi merah dan putih. Bagian depan tubuhnya berwarna merah menyala, dan bagian belakangnya seputih salju. Panjangnya 5 meter, dan tingginya 2 meter. Meskipun tubuhnya berotot, itu sangat gesit. Meskipun nilainya hanya pada tingkat binatang buas, kecepatan dan kekuatannya cukup bagus. Satu-satunya kelemahannya adalah staminanya lebih cocok untuk lari cepat daripada lari jarak jauh. King Sui melihat si King Xuang yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Penampilannya sekarang adalah kebalikan dari sikap Putri Es-nya yang biasa, tapi itu membuatnya semakin menarik. Sekarang tangan si King Xuang mulai menyentuh bagian tubuh King Sui secara acak. King Sui hanya bisa menggunakan satu tangan untuk memeluk pinggangnya yang ramping, dan tangan lainnya untuk memegang kepala kuda Emberlion, mentransfusikan energi dari teknik penguatan kuno ke dalam tubuhnya. King Sui tahu bahwa dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Mereka akan berlari lebih cepat dari Wind Flame Leopard yang membawa banyak orang di punggungnya, karena staminanya akan segera habis. King Sui menekan dirinya ke punggung si King Xuang. Karena si King Xuang tersungkur di atas kuda, seluruh tubuh King Sui berada di punggung si King Xuang. Reaksinya begitu kuat sehingga dia merasa keinginannya akan meledak. Benda kerasnya yang keras mendorong di antara pantat buah persik si King Xuang yang bulat dan montok, dan gesekan yang disebabkan oleh goyangan kuda itu membawa gelombang ekstasi. Kuda Emberlion, dengan stimulasi energi King Sui dari teknik penguatan kuno, melesat seolah-olah dia menggunakan steroid dan dengan cepat melarikan diri dari pengejar. King Sui bahkan bisa mendengar tangisan dan kutukan tanpa henti dari mereka. King Sui tidak merasakan niat baik terhadap sampah masyarakat ini, sombong, menantang, pamer, dan bahkan rela menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan tunangannya, dia hanyalah binatang buas. Kuda Emberlion, yang membawa King Sui dan si King Xuang, melintasi beberapa jalan lebar dan menuju ke luar kota. Tiba-tiba, King Sui menghirup embusan udara dingin, ya ampun.
Tangan si King Zuang tanpa sadar meraih King Sui, hampir menyebabkan pelepasan yang tidak disengaja. Kamu mengambil tangkapan pertamaku. Aku harus mengembalikannya 2 kali lipat. Tangan King Sui yang berada di pinggang si King Zuang langsung meraihnya. Wow, King Sui mengerang puas. Jadi begitulah rasanya, penuh, lembut, halus, dan melenting. Perasaan itu sangat nyaman, perasaan puas yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat jantungnya berdebar kencang dan pikirannya kosong. Mungkin karena King Sui menyentuhnya, mungkin karena instingnya. Mata si King Zuang tiba-tiba menjadi jernih kembali, dan wajah merah mudanya memiliki ekspresi menggoda akibat obat itu. King Sui tahu bahwa dia hanya bisa melihat ekspresi Putri Es ini dalam keadaan ini, tetapi menyaksikan momen kejelasan si King Zuang membuat King Sui ketakutan. Kamu sangat memanfaatkanku, tapi aku hanya memanfaatkanmu sedikit, gumam King Sui, dan kemudian meremas beberapa kali, tidak mau melepaskan tangannya. Perasaannya membuatnya mustahil untuk berhenti. Napas si King Zuang tiba-tiba menjadi erangan melodi, lalu dia membalikkan tubuhnya dan melingkarkan lengannya di leher King Sui. Dia mulai menggigit bibir King Sui, meninggalkan noda basah di seluruh wajah King Sui. Haruskah aku memakannya atau tidak? 086 Racun detoksifikasi. Haruskah aku memakannya atau tidak? Komplikasi muncul di hatinya saat King Sui menatap si King Zuang, yang telah meninggalkan semua pengekangan setelah diracuni dengan afrodisiak. Meskipun dia punya cara untuk menyembuhkannya, metode itu terlalu kejam. Keterampilan medisnya sendiri mungkin cukup untuk mendetoksifikasi racun di dalam si King Zuang, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, maka dia tidak akan berbeda dari binatang buas. Meskipun demikian, King Sui benar-benar ingin menjadi binatang sekali. Sisi gelap hatinya muncul, atau lebih tepatnya, sisi egois hatinya, saat sebuah pikiran muncul di benak King Sui. Tidak mengambil keuntungan ketika itu tepat di depan Anda, apakah Anda bodoh atau idiot? Pikiran semakin kuat. Dia dengan erat memeluk si King Zuang, saat kuda itu berlari menuju pintu keluar, mereka berhasil keluar dari kota dengan cepat. Saat penjaga yang berjaga di pintu masuk kota melihat kuda si King Zuang, dia tidak berani menghalangi jalan. Tidak hanya itu, si King Zuang dengan erat memeluk seorang pria di atas kuda. Dia sangat malu sehingga dia tidak berani memiringkan kepalanya. Sepertinya dia berhubungan sangat dekat dengan pria yang menunggang kuda itu. Setelah keluar dari kota, King Sui membiarkan kuda Emberlion berlari bebas. Setelah mereka meninggalkan kota, tangannya tidak diam, karena dia terus-menerus membelai kontur dan garis besar tubuh si King Zuang yang indah. Cuacanya sangat dingin. Saya harus menemukan tempat yang baik untuk bercinta dengannya, untuk mendetoksifikasi racun. Atau haruskah kita melakukan publik di alam liar? Aku tidak takut dingin, tapi aku takut kulit lembutnya bisa rusak. King Sui merenungkan sekelilingnya saat dia mengutuk dengan suara rendah. Biarkan aku pergi, terdengar suara serak. King Sui terkejut ketika dia mendengar suara itu, dan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat si King Zuang. Wajahnya terpesona dalam ekstasi. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah, mencoba untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali kejernihannya. King Sui tidak bisa tidak merasakan rasa sakit yang tidak diketahui di hatinya. Dia menghentikan kudanya, saat dia dengan lembut menggendong si King Zuang sebelum turun, masih memeluknya erat-erat. Semua niat bercinta dengan si King Zuang menghilang dari kepalanya. Dalam hati King Sui, selain merasakan sedikit depresi, sedikit kekaguman juga muncul karena tekadnya yang teguh. Kamu diracuni oleh si Tu Bufan. King Sui harus mengingatkannya. Dia tahu bahwa si King Zuang juga mengerti. Sebelumnya dia telah mencium King Sui dengan liar, dan bahkan meraih dan membelai kejantanannya tanpa niat untuk berhenti. King Sui menyesal bahwa dia tidak meluangkan waktu untuk benar-benar menikmati rasa dari mulut kecil mungil si King Zuang. Dia seharusnya mengambil inisiatif untuk menciumnya lebih banyak, mencicipi lidah dan bibirnya, tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukan itu saat di atas kuda. Aku tahu, ekspresi rasa sakit dan ketidakberdayaan yang luar biasa melintas di matanya, saat dia berjuang untuk mempertahankan kejernihannya. Namun, keinginan berangsur-angsur menutupi wajah yang tampak lembut itu, saat matanya mulai berkabut. Sama seperti King Sui ingin menjelaskan beberapa metode lain yang dia miliki yang dapat membantu menyembuhkannya, si King Zuang yang dibuai di lengannya, berbisik di telinganya. Gunung kudanya, sekitar 10 li dari sini ada rumah kecil milikku. Kudaku tahu jalannya, cepat, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Benda King Sui hampir meledak dari celananya setelah mendengar kata-kata itu. Suara lembut yang dipenuhi dengan isyarat keinginan begitu nyaman untuk didengar. Begitu banyak liku-liku, hari-hari musim semi saya akhirnya segera datang.
King Sui buru-buru membawa si King Zuang saat dia dengan bersemangat menaiki kudanya. Jarak 10 li biasanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 jam berjalan kaki, tetapi hanya butuh sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh saat bepergian dengan menunggang kuda. Di tengah jalan, si King Zuang kehilangan kendali dan mulai mencium wajah dan bibir King Sui lagi. Kali ini, King Sui tidak ragu lagi, karena dia segera mengambil inisiatif dan mengunci bibirnya dengan King Si Zuang sambil membelai tubuhnya saat dia mengerang, kehilangan dirinya dalam ekstasi. Sempurna. Tiba-tiba, kuda Emberlion menghentikan langkahnya, saat King Sui mengevaluasi sekelilingnya. Tempat ini benar-benar jauh dari jalan. Tidak ada cara bagi orang untuk menemukannya kecuali mereka sudah mengetahui keberadaannya. King Sui menggendong si King Zuang di tangannya saat dia menendang pintu hingga terbuka. Pintunya terbuat dari batu, dan sangat berat. Mustahil untuk membukanya kecuali seseorang memiliki beberapa ratus jin kekuatan. Kemungkinan besar, itu digunakan untuk mencegah binatang buas masuk. King Sui setelah masuk, menutup pintu batu, dan meninggalkan kuda Emberlion di taman. Bagian dalam halaman sangat bersih dan rapi. Tidak ada rumput liar yang tumbuh di manapun, dan sepertinya si King Zuang sering berkunjung ke sini. Manor terdiri dari 2 tingkat, dengan 2 kamar di setiap tingkat. Setelah melihat itu, King Sui membuat keputusan dan berlari ke tingkat kedua. Dia memasuki sebuah ruangan di dekat tangga, dan tiba di dekat tempat tidur dengan selimut seputih salju. Melihat si King Zuang dalam pelukannya, yang sudah mulai lepas jubah, tanda-tanda ketidakpastian melintas di mata King Sui. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Aku takut dia akan membenciku setelah ini, tapi meski begitu, jika aku tidak bisa mendapatkan cintanya, maka aku mungkin akan membuatnya membenciku selamanya. Kebencian hanya dimulai dari cinta. Jika aku tidak bisa membuatnya jatuh cinta padaku, maka aku akan membiarkannya membenciku. Membenciku sampai menggertakkan giginya karena marah, denganku mengisi pikirannya setiap malam sebelum dia tidur. King Sui dengan tegas memutuskan. Tanpa ragu-ragu lagi, King Sui dengan lembut meletakkan si King Zuang di tempat tidur. Aroma bunga memenuhi ruangan, tapi King Sui tidak menyadarinya, karena dia terlalu asyik dengan aroma si King Zuang. Sejak awal, api jahat di pinggangnya tidak pernah padam, dan kejantanannya membengkak hingga dia takut api itu akan meledak. Si King Zuang, di bawah pengaruh afrodisiak, sudah benar-benar kehilangan kendali, dan dengan liar mencium King Sui, dan dengan liar mencakar tubuhnya. Ciuman penuh gairah itu menyebabkan darah King Sui melonjak, dan dengan sangat cepat keduanya berbaring telanjang di tempat tidur. Baru sekarang King Sui memahami kekuatan api jahat. Dengan darahnya yang melonjak, dia bahkan tidak bisa berpikir jernih lagi. Berbaring di atas si King Zuang, dia memasukkan kejantanannya di dalam dirinya saat dia mulai memompa dan mendorong pinggulnya untuk semua yang dia hargai. Perasaan itu, rasanya sangat alami. Rangan kesenangan bergema di mana-mana, saat King Sui dan si King Zuang menyatukan tubuh mereka, menggeliat liar dalam gairah. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti selera wanita.